Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita tentang babu taghlizi uqubati min amrin bima'rufin aw nahyin am munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu. Itu yang pertama dulu. Yang pertama babu taghlizi, bab keras, uqubati min amrin bima'rufin, bab kerasnya hukuman terhadap orang yang mengajak bima'ruf, berbuat baik, wa nahyu an munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar, wa khalafa qawluhu fi'lahu, sementara dia menyalahi ucapannya akan perbuatannya. Ibu-ibu belum paham ini ya. Ada orang dia mengajak, ayo sholat, ayo melakukan kebaikan, ayo bersedekah. Ini terkhusus kepada para ustadz ini kena. Sementara dia tidak mengamalkan apa yang dia suruh itu. Paham bu ya? Dia ajak, bukan ustadz saja, yang lain-lain pun kena. Dia ajak orang bersedekah tapi dia tidak bersedekah. Diajaknya orang amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Udah paham kira-kira bu? Diajak orang berbuat baik, dia sendiri tidak baik. Gitu. Itulah dia. Babu taghlizi, bab tentang keras. Walau kunta fazzon ghalizal qalbi. Itu dalam Al-Quran ya. Babu taghlizi, bab tentang kerasnya siksaan orang yang mengajak berbuat baik dan mencegah yang mungkar, wa khalafa qawluhu fi'lahu, sementara apa yang dia ucapkannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Wa khalafa fi'il madhi bina musyarakah, kan qawluhu fa'ilnya, fi'lahu maf'ulun bih. Begitu dulu kajinahu di Ismailiyah dulu kan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Kata Allah, apakah kamu memerintahkan manusia berbuat baik, wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa diri kamu, wa antum tatlunal kitaba, dan kamu membaca Al-Quran, Alkitab, afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Akal itu diibaratkan orang Arab mengikat ukul. Apa itu Pak? Orang Arab itu mengikat, diikatnya itu supaya jangan jatuh. Orang Arab itu kan suka pakai sorban, pakai apa namanya itu? Ikal. Ikal itu artinya mengikat. Sebenarnya itu akal. Jadi orang Arab berat lidahnya, jadi ikil jadinya, mengikat supaya jangan jatuh. Artinya akal ini mengikat yang
supaya jangan terjerumus kepada yang tidak baik, diikat dia. Itu arti akal. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu lakukan sedangkan kamu tidak memperbuat? Itu. Terus amru bil bima'rufin wa nahyu an munkarin, syarat-syaratnya yang pertama haruslah memiliki ilmu. Ada ilmu pengetahuan yang harus dia ketahui. Syarat untuk mengajak orang, minimal tahulah hatinya. Kita ajak orang itu minimal kita tahu hatinya, jangan seseorang ajak. Nanti mulut dia mencerca kita kan. Jamaah tabligh itu harus dia tahu hati orang itu. Minimal kenalan dulu, ta'aruf dan sebagainya, baru dimasukkan dakwah. Yang kedua ikhlas. Ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ketiga arif. Arifku itu halim, lemah lembut. Mengajaknya lemah lembut. Terus yang pertama tadi ilmu, terus menerus, jangan putus asa. Yang kedua ikhlas. Ikhlas itu mesti istiqomah dia. Terus arifku itu lemah lembut mengajaknya, jangan membentak-bentak. Lemah lembut, Pak, begini, begitu dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Abi Zaid Usamah bin Harisah. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrujuli yaumal qiyamati. Didatangi seseorang pada hari kiamat, fayulqa finnari, maka dicampakkan orang itu ke dalam neraka. Patan daliku aqtabu batni, maka setelah dicampakkan itu diangkat lagi dia dari api itu, berserakan usus-usus di perutnya. Inilah orang yang mengajak orang tapi dia sendiri tidak baik. Mengajak orang baik tapi dia sendiri enggak baik. Suatu ketika nanti pada hari kiamat, seseorang datang pada hari kiamat, dicampakkanlah laki-laki orang seperti mengajak orang berbuat baik tapi dia sendiri tidak baik ke dalam neraka, berserakan patan daliku aqtabu batni, berserakan usus-usus di perutnya. Fa yaduru biha kama yadurul himaru firriha, maka berkeliling dengannya sebagaimana berkeliling himar firriha di tempat landasan. Orang Arab ini suka itu mengatakan intabidaur, kau berkeliling kemana sudah? Intabidaur fain ya akhi, kau berkeliling kemana sudah? Hal indaka bidaurin Arab, apakah kamu sudah berkeliling di Jumhuriyah Al-Arabiyah, di kenegaraan negeri Arab? Ini Jumhuriyah negara, muhafazah provinsi, gitu Bu ya, muhafazah. Saya kuliah dulu di muhafazah Tonto namanya, di barat. Asimah itu ibu kota. Ibu kota itu termasuklah Jakarta gitu ya. Kalau Mesir itu Kairo, Al-Qahirah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berserakan usus-ususnya, perut-perutnya itu berkeluaran sebagaimana himar mengelilingi di landasan. Wa yajtami'u ilaihi
Paham kira ibu ini? Himar dia ini landasan. Landasan itu didorong himar, itu tutup matanya didorong. Yang didorong itu landasan itu untuk penggiling kacang. Sehingga kacang itu tergiling, teruslah himar itu mengelilingi terus. Paham kira Bu ya? Begitulah na'udzubillah orang yang mengajak kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak baik, dia mengelilingi landasan itu dalam keadaan perutnya terburai. Na'udzubillahi min dzalik. Terburai perutnya, keluar usus-ususnya. Begitulah nanti na'udzubillahi min dzalik siksaan orang seperti itu. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Maka ahli neraka berkumpul kepadanya. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, ya fulan, wahai si fulan, malak, kenapa engkau? Malak inta ya akhi, kenapa engkau? Alam takun ta'muru bima'rufin wa tanha an munkarin anil munkar? Apakah tidak engkau mengajak orang berbuat baik dan mencegah berbuat kemungkaran? Fayaqulu, maka dia mengatakan, bala iya. Bala iya. Kuntu amru bima'rufin wala atih. Aku mengajak orang berbuat baik, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa anha an mungkarin wa atih. Aku sendiri mencegah orang berbuat mungkar, aku sendiri melakukan kemungkaran. Muttafaqun alaih, ittifaq atasnya. Berarti hadis ini disebutkan dalam kitab Bukhari dan Muslim. Statusnya hadisun sahih. Udah muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, statusnya hadis sahih. Paham kira Bu? Aku ajak orang berbuat baik, tapi aku sendiri tidak melakukan kebaikan. Aku ajak orang berbuat mungkar, aku sendiri mungkar. Na'udzubillahi min dzalik. Beginilah siksaan orang yang tidak melakukan amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, hadis ini artinya kita harus hati-hati dalam suatu hal, jangan sampai kita terjerumus. Kadang kita nggak tahu, kadang-kadang yang anggap remeh temeh itu satu kasus ya. Kasus yang lain kita kadang-kadang remeh temeh melakukan yang subhat atau melakukan yang tidak diinginkan oleh Allah sedikitnya, tapi kita anggap tidak berdosa. Seperti dalam hadis sebelumnya ini tentang muraqabah, mengontrol diri. Ada perbuatan remeh-temeh, tapi di zaman Nabi itu dosa besar. Padahal dianggap sekarang tidak dosa. Kan bahkan remeh-temeh. Contoh berhubungan dengan akhlak. Ada orang mulutnya anjing, babi, atau cakap-cakap kotor, perasaannya nggak berdosa itu, padahal berdosa. Dianggap tidak berdosa di zaman dulu itu udah dosa besar. Itu satu kasus. Yang kedua mengenai tentang merokoknya seorang perempuan dulu Pak, kalau kita nampak kita perempuan merokok, itu kita anggap dosa besar kan. Ini perempuan ini nggak bagus orang. Sekarang biasa-biasa saja. Tapi masalah dulu dengan sekarang itu, remeh-temeh yang kita anggap sekarang tetap dianggap tidak baik. Ini kadang-kadang penganggapan kita remeh-temeh, tapi dianggap Nabi Muhammad SAW di masa Nabi itu adalah dosa besar.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi tentang amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.